Mereka terpaksa berjalan kaki sejauh 3 kilometer, menganggapnya sebagai pemanasan sebelum memulai pendakian. Dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, khas kehidupan seorang pengangguran, mereka hanya bisa menikmati hal-hal sederhana. Bahkan, bisa makan satu porsi nasi kucing di angkringan sudah menjadi kebahagiaan luar biasa bagi mereka. Ega, yang beberapa kali menunjukkan sikap kurang menyenangkan, menjadi tanda tanya bagi mereka. Apakah dia benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh teman-temannya, ataukah dia hanya anak egois yang tak peduli dengan perasaan orang lain? Entahlah, hanya Mulki yang benar-benar mengenal karakter Ega dengan baik. Namun, meskipun ada keraguan dan perbedaan, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mendaki. Disitulah letak seni dari kegiatan itu. Mereka, Yoyo, Gundil, Ibang, Mulki, Kucai, dan Dipta, telah sepakat untuk merasakan sedikit kepedihan hidup melalui aktivitas pendakian. Tujuannya jelas, agar di masa depan mereka tidak menjadi orang-orang yang cengeng. Gundil bahkan memiliki istilah untuk ini, yang ia sebut sebagai filosofi kuli bangunan. Matahari di ufuk timur mulai bersiap menjalankan tugasnya. Udara panas khas kota Jogja perlahan-lahan menyelimuti, merayap ke kulit mereka. Keringat pun mulai muncul, meninggalkan tempat peristirahatannya tanpa disadari. Mereka berjalan beriringan, membentuk barisan yang teratur. Gundil memimpin di barisan paling depan, dianggap sebagai orang yang paling paham seluk-beluk jalanan kota. Di belakangnya, Yoyo, Kucai, dan Mulki berjalan bersama, dengan Mulki bergandengan mesra dengan kekasihnya. Pemandangan itu terus-menerus dipertontonkan, meninggalkan perasaan tak berdaya bagi mereka yang masih sendiri. Di belakang pasangan itu, ada si anak bengal yang sejak turun dari kereta tak berhenti mengisap rokok. Asap yang dihembuskannya bercampur dengan oksigen yang dihirup oleh yang lain, menciptakan rasa tidak nyaman. Setelahnya, Ibang dan Dipta berjalan berdampingan di barisan paling belakang. Akhirnya mereka tiba di ujung gang yang menghubungkan Jalan Tukangan dengan Jalan Abu Bakar Ali. Sebuah pelang bertuliskan, Jalan Hansip Karnowaluyo, menyambut di sana. Pemandangan jembatan rel kereta api mendominasi pandangan, mengingatkan pada jembatan rel di dekat stasiun Bandung. Gundil kemudian mengambil arah kiri, mengitari sebuah sungai yang mengalir di bawah jembatan itu. Masih lama enggak, Bang? Suara Ega terdengar jelas dari posisinya yang berada tepat di depan. Gundil, tanpa menoleh, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah depan, memberi isyarat bahwa mungkin mereka sudah hampir sampai di Malioboro. Mereka terus berjalan, meskipun jalanan penuh dengan persimpangan yang membuatnya semakin sulit dihafal hanya dalam sekali kunjungan. Dipta sendiri merasa tidak yakin akan mudah mengenali jalan ini lagi jika harus kembali ke sini suatu hari nanti. Bahkan di Bandung, Dipta masih sering salah jalan saat bertemu persimpangan. Mungkin itu adalah salah satu risiko dari hidup di kota besar. Mereka akhirnya menyeberang ke sisi kanan jalan, melewati sebuah bangunan yang menarik perhatian. Bangunan itu dipenuhi tangga dan banyak motor terparkir rapi di dalamnya. Melihatnya, Dipta hanya bisa berpikir, wow, ini parkiran. Keren banget. Rasa tak sabar menyelimuti Dipta untuk segera melihat seperti apa Malioboro yang melegenda itu. Menurut teman-temannya yang sudah pernah berkunjung ke Yogyakarta, rasanya tidak lengkap jika datang ke kota ini tanpa mampir ke Malioboro. Dari kejauhan, Gundil tampak mempercepat langkahnya, lalu sedikit berlari menuju sebuah pos polisi yang berada di sisi kanan jalan. Sesampainya di sana, Gundil memanggil mereka semua agar berkumpul. "Sini, sini," serunya sambil melambaikan tangan, meminta mereka segera mendekat. Begitu mereka tiba, Gundil menunjuk sesuatu. "Lihat tuh," katanya. Mengikuti arah tunjukannya, pandangan mereka jatuh pada sebuah pelang hijau bertuliskan, Jalan Malioboro, dengan aksara Jawa yang tertulis di bawahnya.
Pemandangan itu menjadi tanda bahwa mereka akhirnya sampai di tujuan yang dinanti-nantikan. "Oh, ini jalan Malioboro itu, Dil?" tanyanya dengan nada penuh antusias. Gundil, yang masih sedikit terengah karena langkah cepatnya tadi, hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia terpesona oleh pemandangan yang selama ini hanya dilihatnya melalui gambar-gambar di internet. Kini, semuanya terhampar jelas di depan mata. Rasanya, dia bisa betah berlama-lama berada di tempat ini. Sementara itu, Mulki dan Desti, tanpa menunggu ajakan, langsung berjalan mendekati pelang legendaris itu, seolah ingin merasakan lebih dekat keistimewaan dari tempat yang mereka kunjungi. Mereka saling memotret satu sama lain, tak henti-hentinya mempertontonkan kemesraan yang membuat suasana semakin jengah baginya. Namun, Dipta memilih untuk tak peduli. "Ah, bodoh amat," pikirnya. Dipta memutuskan untuk duduk sejenak, menikmati pemandangan klasik di sekitaran Malioboro, mencoba mengalihkan perhatian. Tiba-tiba, suara Mulki memecah konsentrasinya. Dipta, sini," panggil Mulki dengan nada lantang. "Apa?" balasnya, setengah enggan. "Fotoin," pinta Mulki dengan nada tegas. Dipta tahu ini pasti sengaja dilakukan oleh Mulki. Dengan perasaan terpaksa dan berat hati, Dipta bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri pasangan itu, lalu memotret kemesraan mereka, meskipun dalam hati ada sedikit rasa kesal. Dikembali ke pos polisi dan duduk di samping Gundil. Suasana terasa santai, meskipun rasa lelah mulai terasa setelah perjalanan panjang. "Mau kemana lagi kita, Dip?" tanya Yoyo sambil meliriknya. "Gak tahu, Yo. Gelap Jogja mah, hahaha," jawabnya dengan nada bercanda, mencoba mencairkan suasana. Dipta lalu mengarahkan pertanyaan itu ke Gundil. "Dil, bagusnya kemana?" tanya Dipta, berharap Gundil punya ide. Gundil tampak merenung sejenak, kepalanya menengadah ke langit, seolah mencari inspirasi dari atas sana. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang merapalkan sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. "Candi Borobudur aja gimana?" katanya akhirnya, mencetuskan ide yang tampaknya menarik bagi mereka semua. "Kejauhan, Cuk," sergah Kucai dengan nada protes. "Gue pernah ke sana waktu sekolah. Dari sini jauh banget, gila," tambahnya sambil melirik ke arahnya untuk menegaskan pendapatnya. "Ya udah, gimana kalau ke Prambanan aja?" usul Gundil, mencoba menyodorkan pilihan lain yang lebih masuk akal. "Nah, itu boleh deh. Tapi kita naik apa dari sini? Masa iya jalan kaki lagi?" Kucai mempertanyakan dengan nada setengah bercanda. "Kita naik bus aja, murah kok," jawab Gundil dengan santai, menawarkan solusi praktis. Yoyo, yang melihat Mulki dan Desti masih asyik berbincang mesra di dekat pelang Malioboro, segera memanggil mereka. Pasangan itu pun mendekat sambil tetap bergandengan tangan. Setelah Gundil mengumumkan bahwa tujuan berikutnya adalah Candi Prambanan, semua, termasuk Ega, setuju tanpa ada perdebatan. Dengan keputusan bulat, mereka memutuskan untuk bergerak menuju halte Malioboro. "Naik bus apa kita, Dil?" tanya Dipta sambil melirik ke arah Gundil yang terlihat sibuk memperhatikan lalu lintas. Gundil celingak-celinguk, mencari kendaraan yang sesuai dengan rencananya. "Nah, itu tuh," katanya sambil menunjuk ke arah sebuah kendaraan yang semakin mendekat. Kendaraan itu menyerupai bus, namun berukuran lebih kecil dan terlihat imut. Bus tersebut melambat seiring mendekatnya ke halte, hingga akhirnya berhenti tepat di tempat mereka menunggu. "Trans Jogja," pikirnya, "keren juga Jogja punya bus seperti ini. Kalau di Bandung, mungkin ini setara dengan Damri, bus dalam kota." Satu persatu dari mereka mulai menaiki bus Trans Jogja, dimulai dari Kucai, lalu diikuti yang lain. Ketika tiba giliran Yoyo dan Dipta untuk naik, ada hal aneh yang terjadi. Saat Yoyo baru saja melangkahkan kakinya ke dalam bus,
Tiba-tiba dia berhenti dan berbalik ke arah halte, membuat langkahnya terhenti mendadak. Hal itu mengejutkannya, hingga hampir saja dia menabrak tubuh Yoyo. "Kenapa, Yo? Ayo naik," tanya Dipta dengan bingung. "Lu duluan deh," jawab Yoyo, terlihat ragu. Tanpa berpikir panjang, Dipta pun menyalip Yoyo dan melangkah masuk ke dalam bus lebih dulu. Namun, dia sempat memperhatikan Yoyo yang berhenti di halte. Matanya sesekali melirik ke bawah sambil menggelengkan kepala, seolah ada sesuatu yang membuatnya enggan naik langsung. "Kenapa sih lu, Yo? Ayo naik," dia berseru sambil menyembulkan kepala dari pintu bus, mencoba menarik Yoyo untuk segera masuk. Akhirnya, dengan sedikit ragu, Yoyo melangkah masuk dan duduk bersama yang lain. Mereka semua menempati kursi yang tersedia, dengan karier masing-masing diletakkan di depan kaki mereka. Suasana di dalam bus terasa super nyaman bagi Dipta, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam kendaraan umum. Namun, perhatiannya teralihkan ketika melihat raut wajah Yoyo. Ada kegelisahan yang jelas tergambar, membuat Dipta bertanya-tanya apa yang sebenarnya mengganggu pikiran temannya itu. "Cuy, ngomong kenapa sih? Gelagat lu aneh dari tadi gue perhatiin," tanyanya dengan nada sedikit kesal. Dipta tahu betul, Yoyo tidak akan bersikap seperti itu jika tidak ada sesuatu yang mengganggunya. "Gak apa-apa, Dip, kita banyak-banyak doa aja deh. Semoga kita semua baik-baik aja," jawab Yoyo singkat, mencoba menenangkan suasana tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dipta memilih untuk tidak menanggapi lagi. Perhatiannya perlahan teralihkan oleh obrolan Gundil yang terus bersemangat sepanjang perjalanan. Gundil kerap menunjuk ke berbagai tempat menarik, seperti menunjukkan jalan menuju Bandara Adi Sucipto. Tak hanya itu, dia juga menceritakan banyak hal menarik tentang Candi Prambanan, seolah-olah dia adalah seorang pemandu wisata. Hari itu, Gundil benar-benar mengambil peran sebagai tour guide mereka. Sekitar setengah jam mereka habiskan di dalam bus Trans Jogja, menunggu hingga tiba di tujuan. Akhirnya, bus berhenti di sebuah persimpangan, dan Gundil menunjuk ke arah kiri sambil berkata, "Jalan ke kiri ini, jalan ke pintu masuk Prambanan." Mereka pun kembali mengangkat karier masing-masing, bersiap melanjutkan perjalanan. Berbaris rapi, mereka mulai berjalan menuju pintu masuk Candi Prambanan, dengan semangat yang masih menyala meskipun tubuh mulai terasa lelah. Tak pernah sekalipun Dipta melihat Ega berhenti menghisap rokok, kecuali saat mereka berada di dalam kereta semalam. Kebiasaannya begitu kuat, hingga membuatnya terheran-heran. Bahkan sebagai perokok, Dipta merasa tak sehebat itu. Mungkin sudah beberapa bungkus habis sejak pagi. Dalam hati, Dipta harus mengakui, untuk urusan merokok, Ega memang pantas mendapat 4 jempol. Matahari terus meninggi, menyinari perjalanan mereka. Dari kejauhan, dia melihat seorang wanita tua dengan bakul di punggungnya, berdiri di tepi jalan. Tatapan wanita itu terlihat penuh belas kasih saat memandang rombongan mereka. Tiba-tiba, Yoyo berlari menghampiri wanita itu tanpa ragu. Dengan penuh hormat, dia mencium tangan wanita tua tersebut. Siapa wanita itu? Pemandangan tersebut membuatnya penasaran. Dia pun segera mendekati mereka berdua di pinggir jalan, ingin mengetahui apa yang terjadi. Gundil, yang juga melihat kejadian itu, ikut menghampiri, diikuti oleh teman-teman lainnya. Dalam sekejap, mereka semua mengerumuni wanita tua tersebut, ingin tahu cerita di balik pertemuan yang tampak begitu mengharukan. "Lu kenal nenek ini, Iyo?" tanya Gundil, mencoba memecah kebingungan. Namun, Yoyo tetap diam. Dia terus memandangi wanita tua itu tanpa memberikan jawaban apapun. "Lu mau jajan apa, Iyo?" tanyanya lagi, mencoba mengalihkan perhatian Yoyo. Tapi, lagi-lagi, Yoyo hanya terdiam tanpa sepatah kata. Wanita tua itu justru mulai melihat wajah mereka satu persatu dengan tatapan yang tajam, seolah berusaha mengenali masing-masing. Namun, alih-alih menawarkan dagangannya,
wanita itu malah bertanya, "Sampean ajeng teng pundi?" Kebingungan melanda, terutama karena Dipta tidak memahami sepatah kata pun dari bahasa Jawa. "Dil, naon cenah, Dil?" tanyanya kepada Gundil, berharap ada penjelasan. Katanya, "Kalian ini mau kemana?" jawab Gundil, menerjemahkan dengan tenang. "Oh, kami mau ke Candi, Nek. Abis ini kita mau mendaki Gunung Merapi," jelas Dipta sopan, mencoba menjawab dengan lugas. Wanita itu kemudian bertanya lagi, kali ini sambil mengendus seperti mencium sesuatu. Terus, "Teng dalam tas niku nopo? Kok wonten bau seng boten sekecil?" Gundil tampak bingung sejenak, sebelum mencoba menerjemahkan. Katanya, "Terus, di dalam tas kalian itu apa? Kok ada bau yang kurang enak?" Mendengar itu, Dipta melihat wajah Yoyo yang seketika berubah keheranan. Entah apa yang sedang dipikirkan, tapi jelas ada sesuatu yang membuat suasana menjadi sedikit janggal. "Dil," dia tetap bergantung pada Gundil untuk menerjemahkan kata-kata wanita tua itu. Gundil, dengan sedikit ragu, menjelaskan, "Nenek ini nanya, katanya kita ini bawa apa, soalnya dia mencium bau yang busuk banget." Kata-kata itu langsung membuat Dipta resah. Hidungnya sama sekali tidak mencium bau busuk apapun. Ini terasa aneh. Dengan perasaan tidak nyaman, dia segera menoleh ke rombongannya dan bertanya, "Ada yang bawa barang aneh enggak, hei?" Namun, tak satu pun dari mereka menjawab. Semuanya tampak bingung, sama seperti dirinya. Dipta terus bertanya-tanya dalam hati, kenapa hanya wanita tua itu yang bisa mencium bau tersebut? Atau mungkin, ada sesuatu yang memang tidak mereka sadari. Aneh, pikirnya, kenapa ia tidak bisa mencium bau itu sama sekali? Dipta segera mengambil keputusan untuk memerintahkan semua orang, termasuk dirinya sendiri, untuk memeriksa isi karier masing-masing. Kekhawatirannya sederhana, mungkin ada bekal makanan yang tanpa disadari sudah membusuk. Bersama Yoyo, Dipta bahkan menyempatkan diri memeriksa isi tas teman-temannya yang lain. Namun, setelah memeriksa semuanya, hasilnya nihil, tidak ada apapun yang berbau busuk. Wanita tua itu, yang sejak awal memperingatkan mereka, akhirnya pamit. Sebelum pergi, dia kembali berbicara dalam bahasa Jawa, atos-atos. "Sempami bau niku tase enten, boten sah ngarep sampean-sampean saged selamat, mesti mangke enten seng dadi korban." Dipta langsung menoleh ke Gundil, wajahnya penuh tanda tanya. Gundil, dengan nada serius, menerjemahkan, "Hati-hati. Kalau bau itu masih ada, jangan harap kalian semua bisa selamat. Pasti nanti ada yang menjadi korban." Mendengar terjemahan itu, suasana di antara mereka langsung berubah tegang. Keresahan mulai merayap, menyisakan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Apa maksud dari kata-kata wanita tua itu? Dan apakah benar ada sesuatu yang sedang mengintai mereka? "Celaka kita, Dip," kata Gundil dengan nada panik, membuat semua perhatian langsung tertuju padanya. "Apa katanya, Dil?" tanya Dipta dengan cepat, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Nenek itu bilang, kalau bau busuk itu masih ada, jangan harap kita semua bisa selamat. Pasti ada di antara kita yang harus jadi korban," jelas Gundil dengan wajah tegang. Dia langsung terdiam, mencoba mencerna apa maksud dari ucapan nenek itu. Korban, apa yang sebenarnya dimaksud? Pikir Dipta dalam hati. Hal itu semakin membingungkan, terutama karena tidak satu pun dari mereka mencium bau busuk yang dimaksud. "Ah, mungkin bukan bau dari tas, kali. Bisa jadi maksudnya bau badan kita," kata Ibang dengan santai, mencoba mengurangi ketegangan. "Kita kan belum mandi." Perkataan Ibang memang masuk akal dan sedikit menurunkan ketegangannya. Mereka sudah berjalan seharian di bawah terik matahari, jadi wajar jika tubuh mulai beraroma tidak sedap. Meski begitu, ucapan wanita tua tadi tetap membekas di pikirannya, menyisakan rasa penasaran yang sulit diabaikan. "Oh, ya udah,
Nanti kita mandi aja di rumah saudara gue. Gue bakal minta dia jemput kita, ujar Gundil, menyarankan solusi yang masuk akal. Ega, yang sedari tadi tampak gelisah, akhirnya melontarkan gerutuan. Bangsat, bikin kaget aja nenek tua itu. Ngomong belibet banget, kalau dia cowok, udah gue hajar itu orang, katanya dengan nada kesal, mencoba melampiaskan kekesalannya. Meski suasana sedikit mencair dengan candaan dan keluhan Ega, ucapan nenek tadi tetap membekas di pikiran mereka. Namun, ide Gundil tentang mandi dan beristirahat di rumah saudaranya tampaknya menjadi rencana yang bisa membantu mereka sedikit lebih tenang. Jangan ngomong sembarangan, Ga. Mereka segera merapikan kembali isi karier yang sempat diacak-acak tadi, memastikan semuanya kembali ke tempatnya. Karier pun kembali ke punggung, dan langkah mereka dilanjutkan menuju pintu masuk Candi Prambanan. Sesampainya di loket, mereka mengurus administrasi dengan cepat sebelum akhirnya masuk untuk menjelajahi salah satu peninggalan bersejarah paling megah di Indonesia. Suasana berubah menjadi lebih tenang ketika mereka mulai berkeliling, mengagumi keindahan dan kemegahan candi. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Loh, Mulki sama Desti kemana, Yo? Tanya Dipta, menyadari pasangan itu mendadak tak terlihat. Ke kamar mandi dulu, katanya, jawab Yoyo dengan santai. Meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan eksplorasi, menikmati setiap detail arsitektur Candi Prambanan. Udara sejuk berembus di antara celah-celah tubuh mereka, memberikan rasa nyaman di tengah perjalanan. Dia merasa takjub melihat keindahan candi itu. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin peradaban masa lalu bisa membangun sesuatu sekeren ini? Keajaiban seperti ini benar-benar luar biasa. Dip, Desti sama kalian nggak? Mulki tiba-tiba menepuk bahunya dari belakang, suaranya terdengar panik. Lah, bukannya tadi bareng sama lu ke kamar mandi, kan? Balasnya bingung. Iya, tapi pas gue keluar dari toilet, di luar dia udah nggak ada. Gue cari-cari juga nggak ketemu, jawab Mulki, wajahnya semakin cemas. Dia mencoba menenangkan Mulki yang tampak gelisah, meskipun dalam hati ada sedikit rasa khawatir. Ibang, seperti biasa, berusaha mencairkan suasana. Dia lagi lihat-lihat ke tempat lain, kali, Ki. Ucap Ibang dengan santai, mencoba memberikan alasan logis agar Mulki tidak terlalu panik. Meski begitu, situasi mulai terasa aneh. Semua mulai bertanya-tanya, kemana Desti pergi? Mulki tetap tidak bisa tenang. Dia terus memanggil-manggil nama Desti dengan nada putus asa, bahkan matanya mulai berkaca-kaca, seolah air mata hampir tumpah. Aduh, kalau dia benar-benar hilang, gue mau bilang apa ke bapaknya? Gumam Mulki dengan nada panik, membuat suasana semakin tegang. Dipta mencoba mengambil kendali situasi. Udah, Ki, mending sekarang kita berpencar aja buat nyari Desti, sarannya. Mulki langsung menyetujui ide itu tanpa ragu, terlihat sangat ingin segera menemukan Desti. Mereka semua sepakat untuk berpencar, menyisir berbagai sudut area Candi Prambanan. Apapun yang terjadi, Desti harus ditemukan. Sebelum bergerak, mereka membuat kesepakatan, setiap 1 jam, semua harus berkumpul di dekat patung tulisan Prambanan untuk memberikan laporan tentang perkembangan pencarian. Dengan rencana itu, mereka pun mulai bergerak, berharap segera menemukan keberadaan Desti. Dipta memutuskan untuk mencari ke area kamar mandi, yakin bahwa Desti mungkin masih berada di sekitar sana. Setiap sudut diperiksa dengan teliti, bahkan berkali-kali dia memeriksa tempat yang sama, tetapi hasilnya tetap nihil. 1 jam berlalu dengan pencarian tanpa hasil. Saatnya kembali ke titik kumpul sesuai kesepakatan. Dalam hati, dia berharap ada teman-temannya yang sudah berhasil menemukan Desti. Insting Ibang yang seringkali tepat menjadi harapannya untuk mendinginkan suasana yang mulai memanas.
Dipta segera menuju titik kumpul di dekat tulisan Prambanan. Namun, dari kejauhan, dia bisa melihat wajah teman-temannya yang masih tampak lesu dan cemas. Begitu sampai, dia langsung bertanya, "Gimana, udah ketemu?" Semua hanya menggelengkan kepala secara bersamaan, menambah berat suasana. "Kita cari lagi, sebelum siang. Desti harus ketemu," pinta Dipta dengan nada tegas, mencoba menyemangati yang lain meski kekhawatiran mulai menghantuinya. Dipta memutuskan untuk mencari Desti ke area utama Candi Prambanan. Ada perasaan kuat dalam dirinya, sebuah firasat yang meyakinkan bahwa Desti mungkin ada di sana. Dengan keyakinan itu, dia mempercepat langkah, memasuki area candi dengan tekad yang bulat. Tangga menuju area utama dinaiki dengan cepat, tanpa memikirkan rasa lelah. Begitu sampai di dalam, dia langsung bergerak menuju Candi Siwa. Dia tidak ingin berlama-lama, mengingat tenaganya masih perlu disimpan untuk pendakian Gunung Merapi yang akan datang. Dia melangkah naik ke tangga yang menjadi akses menuju ruangan utama candi. Saat semakin mendekati puncak, suara familiar tiba-tiba mengejutkannya. "Woi, Dip, lu nyari kesini juga?" Suara Ibang terdengar dari belakang. Ternyata, insting kuat Ibang juga membawanya ke tempat yang sama. Keduanya terus menaiki tangga bersama. Semakin dekat ke atas, dia mulai melihat sesuatu. Samar-samar, terlihat sepasang kaki yang dibalut celana jeans dan sepatu yang sangat dikenalnya. Di samping kaki itu, ada sebuah karier yang juga tidak asing baginya. "Desti," gumamnya pelan, setengah yakin, setengah bertanya. "Itu, Desti," ujar Ibang dengan nada yakin. Dia mencoba memanggil nama Desti, tapi tak ada respons. Desti tetap diam, tidak menoleh sedikit pun. Pandangannya terpaku pada wajah patung Siwa di ruangan yang lembab dan sunyi itu. Merasa ada yang tidak beres, Dipta dan Ibang segera mendekatinya. Namun, semakin dekat, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang aneh. Tatapan Desti benar-benar kosong, seperti sedang tersihir oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dia berdiri mematung, sama sekali tidak bereaksi ketika dipanggil atau disentuh. Dipta mencoba menggoyahkan tubuh Desti, tapi tetap tidak ada respon. "Bang, Bang, bawa kariernya, Bang," pintanya kepada Ibang, sadar bahwa mereka perlu segera membawanya keluar dari situ. Dengan cepat, Dipta menggotong tubuh Desti, yang terasa kaku dan dingin. Perasaan cemas semakin menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi pada Desti? Pikirnya, kebingungan dan dilanda rasa takut. Ketika mereka akhirnya sampai di lantai dasar area utama candi, tubuh Desti tiba-tiba terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan. Matanya perlahan tertutup, meninggalkan kesan ganjil yang membuat suasana semakin mencekam. Dia berusaha keras untuk tetap tenang, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia takut sesuatu yang buruk terjadi pada Desti. Dengan langkah cepat, dia membawa Desti menuju titik kumpul yang telah mereka sepakati. Begitu tiba, dia menidurkan kepala Desti di atas pahanya dengan hati-hati, mencoba membuatnya lebih nyaman. Namun, teman-teman yang lain belum juga terlihat. Sudah setengah jam dia dan Ibang menunggu di sana, sementara Desti masih dalam keadaan pingsan. Pandangannya terus tertuju pada wajah Desti yang pucat, berharap dia segera sadar. Kekhawatiran terus menggunung, namun dia berusaha menenangkan diri, berharap teman-temannya segera datang untuk membantu. Dari kejauhan, teman-temannya terlihat berlari menuju arahnya dengan wajah panik. Mulki, yang paling cemas, langsung menghampiri dan berlutut di sampingnya, matanya penuh kekhawatiran saat melihat Desti tergeletak lemas di pangkuannya. "Dia kenapa, Dip?" tanya Mulki dengan nada gemetar. "Gak tahu. Gue sama Ibang tadi nemuin dia di dalam ruangan Candi Siwa. Tatapannya kosong, gak ada respon sama sekali," jelasnya sambil terus mencoba menenangkan Mulki. "Yo, minta kayu putih, yo," pintanya kepada Yoyo,
mengingat semua peralatan P3K ada di dalam karier milik Yoyo. Tanpa pikir panjang, Yoyo segera melepas kariernya dan dengan cepat menyodorkan sebotol kayu putih. Dia membuka botol itu, berharap aroma kayu putih bisa membantu menyadarkan Desti yang masih tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, Mulki langsung menyabet botol kayu putih yang disodorkan Yoyo. Tanpa ragu, dia mengambil alih, menciumkan kayu putih itu ke hidung Desti dengan harapan kekasihnya segera sadar. Syukurlah, tak butuh waktu lama, mata Desti mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dia terlihat kebingungan, menoleh ke sana-sini seperti mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, Desti bangkit perlahan dan berkata, "Orang-orang tadi mana?" "Orang-orang apa?" tanya Mulki cepat, penasaran sekaligus khawatir. "Orang-orang kerajaan. Mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji," jawab Desti dengan nada serius, matanya terlihat masih sedikit linglung. Mendengar itu, Yoyo langsung memotong, udah, kita keluar aja yuk. Jangan lama-lama di sini." Suaranya terdengar tegas, ingin segera membawa semua orang keluar dari situ. "Katanya saudara lu udah di jalan mau jemput kita, Dil?" tanya Yoyo sambil melirik ke arah Gundil. "Iya, bentar ya. Gue telpon dulu, siapa tahu dia udah dekat," jawab Gundil sambil mengeluarkan ponselnya. Namun, Dipta sendiri masih terjebak dalam kebingungan. Orang-orang kerajaan, apa yang sebenarnya dilihat Desti? Pikirnya, ribuan pertanyaan menghujani pikirannya. Apakah Desti berhalusinasi, atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar imajinasi? Semua itu terus berkecamuk di dalam kepalanya. "Udah dekat," katanya, "ayo kita keluar," seru Gundil, memastikan semuanya segera bergerak. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas keluar dari area candi menuju pintu masuk. Menurut Gundil, saudaranya yang bernama Mas Irwan akan menjemput mereka di depan pintu masuk. Desti dibopong oleh Mulki dengan penuh kehati-hatian, sementara karier milik Desti dibawa oleh Ibang, yang dijuluki pendekar dari Dago. Selama perjalanan keluar, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Suasana hening, hanya suara langkah kaki yang terdengar. Mungkin semua masih terkejut dan sedikit syok dengan pengakuan Desti. Bagaimana mungkin Desti bisa melihat orang-orang berpakaian kerajaan lengkap dengan sesaji, sementara mereka, para lelaki yang berada di sana, tidak melihat apapun selain candi dan patung-patung yang berdiri megah. Pertanyaan itu terus menghantui pikiran mereka, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan apapun, seolah masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mereka hanya berharap segera sampai ke tempat yang lebih aman untuk menenangkan diri. "Tuh, mobilnya," ujar Gundil sambil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam yang terparkir di dekat pintu masuk. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung bergerak cepat menuju mobil tersebut. Mobil berkapasitas 7 orang itu segera dijejali oleh mereka, meskipun harus berbagi ruang dengan karier yang memenuhi bagian belakang dan sela-sela kaki mereka. Mas Irwan, saudara Gundil, menyambut mereka dengan senyuman dan segera membawa mobil itu meninggalkan area Candi Prambanan. Tujuan berikutnya adalah rumah Mas Irwan di kota Solo, tempat mereka berencana untuk beristirahat dan menyusun rencana berikutnya. Meski suasana dalam mobil terasa lega, masing-masing dari mereka masih tampak larut dalam pikiran mereka sendiri, memikirkan pengalaman aneh yang baru saja terjadi. "Itu temanmu yang cewek kenapa, Gun?" tanya Mas Irwan sambil melirik ke arah Desti yang terlihat masih lemas. "Abis pingsan, Mas. Katanya tadi dia lihat banyak orang pakai baju kerajaan di Candi Prambanan," jelas Gundil dengan nada tenang. Sementara itu, Pikiraj Dipta masih dipenuhi rasa penasaran terhadap wanita tua yang tadi dihampiri oleh Yoyo. Dipta merasa ada sesuatu yang aneh dan ingin tahu lebih banyak. "Yo, wanita tua tadi itu siapa sih? Kayaknya lu kenal banget," tanyanya akhirnya. "Itu Mbok Ira. Beberapa kali gue pernah ketemu kalau pas muncak ke Merapi," jawab Yoyo santai.
Ternyata Yoyo memang pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya, membuat semuanya masuk akal. Itu orang gila, ya, Bang. Tiba-tiba Ega menyela dengan komentar yang kurang sopan. Heh, kampret, sikap sama mulut lu bisa dijaga gak, sih? Ibang langsung meradang, jelas tidak suka dengan cara Ega berbicara. Lu gue diemin karena gue masih ngehargain si Dipta sama si Yoyo di sini. Kalau nggak ada mereka, rahang lu udah ketinggalan di stasiun Lempuyangan tadi, lanjut Ibang dengan nada serius, sambil mengepalkan tangannya seperti siap melayangkan pukulan. Ketegangan mulai terasa di dalam mobil, namun semuanya berusaha menahan diri agar situasi tidak semakin buruk. Slow, Bang, gue kan cuma nanya, ucap Ega, kali ini dengan nada yang sedikit ngegas, mencoba membela diri. Udah Bang, udah ah. Tahan emosi lu, pinta Dipta kepada Ibang, berusaha mencegah situasi agar tidak memanas lebih jauh. Dipta tahu, jika Ibang sudah melayangkan pukulan, suasana bisa jadi kacau. Dia cuma penjual jajanan biasa, jawab Yoyo dengan nada datar, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Ega. Kalimat itu seperti menutup pembicaraan tentang Mbok Irah. Hawa panas di dalam mobil perlahan mereda, diredam oleh sejuknya AC. Perjalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terasa lancar tanpa hambatan. Jalanan yang lengang membuatnya berpikir, enak nih kalau di Bandung juga kayak begini. Dipta benar-benar menikmati perjalanan ini. Namun, suasana hatinya berubah saat melirik ke arah Yoyo. Wajah Yoyo terlihat pucat, dengan tatapan mata yang hampir kosong. Ada sesuatu yang jelas mengganggunya, tapi Yoyo tetap diam, menyimpan semuanya dalam dirinya. Hal itu membuatnya merasa khawatir, tapi dia memilih untuk tidak bertanya dulu, menunggu waktu yang tepat. Kresek? Ada kresek nggak? Tanya Yoyo dengan nada lemah, sepertinya dia ingin muntah. Tanpa berpikir panjang, Dipta segera merogoh saku samping kariernya, tempat dia menyimpan kantong kresek untuk situasi darurat seperti ini. Dengan cepat, Dipta memberikan kresek itu ke Yoyo. Benar saja, Yoyo langsung muntah. Namun, karena kebetulan belum makan apapun, yang keluar dari mulutnya hanya cairan saja. Dia memegang kresek itu erat, wajahnya semakin pucat. Suasana dalam mobil menjadi sedikit canggung, tapi mereka semua memilih diam, memberi Yoyo ruang untuk merasa lebih baik. Berhenti dulu, Mas, maaf. Pinta Yoyo dengan suara lemah. Mas Irwan segera mengiyakan, lalu mencari tempat yang aman untuk memberhentikan mobil. Setelah menemukan titik yang pas, dia menyalakan lampu sein kiri dan perlahan memperlambat laju kendaraan. Mobil berhenti di pinggir jalan, tak jauh dari sebuah selokan. Begitu mobil berhenti, Yoyo langsung keluar dengan tergesa-gesa. Tanpa menunggu, Yoyo berlari ke arah selokan dan kembali mengeluarkan isi perutnya. Sebagai sahabat, Dipta segera mengambil minyak angin dari dalam karier, berinisiatif untuk membantu Yoyo mengatasi rasa mual yang dideritanya. Dipta menghampiri Yoyo, memberikan minyak angin dengan harapan itu bisa sedikit meringankan keadaannya. Seorang teman bertanya pada Yoyo dengan nada heran, "Kok kamu mabuk, Yo?" Karena mengetahui bahwa Yoyo bukanlah tipe orang yang mudah mabuk kendaraan. Namun, Yoyo hanya menjawab santai, "Gak apa-apa, ayo lanjut aja," sambil membersihkan mulutnya yang basah akibat muntah. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sayangnya, perjalanan tidak berlangsung mulus. Tak lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasakan mual. Hingga akhirnya, Mas Irwan, yang mengemudikan mobil, harus menepikan kendaraannya di tepi jalan sampai 5 kali. Padahal, kondisi jalan saat itu tidak terlalu berat, bahkan jauh dari ekstrim seperti jalan gentong di Garut. Mas Irwan mencoba menenangkan semua orang dengan berkata, "Udah deket kok, Mas, bawa mobilnya pelan-pelan aja ya." Setelah itu, semua orang naik ke dalam mobil, kecuali Yoyo dan seorang teman yang masih berada di luar. Yoyo kemudian mengungkapkan perasaannya,
gue ngerasa kayak ada yang nolak perjalanan ini. Makanya, dari tadi gue mual-mual terus. Sebagai seseorang yang dikenal sensitif dan peka terhadap energi halus, Yoyo sering merasakan hal semacam itu. Namun, temannya berusaha menenangkannya, mencoba meyakinkan bahwa mungkin saja rasa mual tersebut hanyalah efek dari kelelahan yang dialami Yoyo. Seorang teman mencoba menenangkan Yoyo dengan berkata, "Mungkin kamu cuma kecapean, Yo. Ayo kita masuk ke dalam mobil aja. Tanggung," katanya sudah dekat. Mereka berdua pun melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil. Di perjalanan yang disebut sudah dekat itu, mereka melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Benar saja, tidak lama setelah melewati area itu, jalanan mulai terasa semakin sempit. Hingga akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah rumah yang tampak unik dan menarik perhatian. Rumah itu memiliki 2 lantai dengan 2 garasi terpisah, satu untuk motor dan satu lagi untuk mobil. Di seberang rumah tersebut terdapat lahan kosong yang dipenuhi pohon pisang. Satu persatu dari mereka turun dari mobil, dengan usaha ekstra karena membawa barang bawaan yang tidak ringan. Desti masih digendong oleh Mulki, sementara Yoyo sesekali menghela napas panjang sambil menggenggam minyak angin di tangannya. Ada sesuatu yang terasa ganjil dengan perjalanan ini, dan seorang dari mereka mulai merasakan firasat yang kurang baik. Namun, ia mencoba menepis perasaan itu, berusaha untuk tetap berpikir positif. Saat suasana mulai tenang, Desti tiba-tiba menoleh ke belakang dan bertanya, "Ya, kenapa?" Mulki, yang berada di dekatnya, menjawab dengan nada bingung, "Kenapa apanya, sayang?" Desti kemudian menjelaskan, "Itu tadi ada yang manggil nama aku, Yang." Semua orang saling berpandangan, kebingungan mulai terasa di antara mereka. Tidak ada satupun dari ke-7 orang dalam rombongan itu yang memanggil nama Desti. Bahkan, Mas Irwan, yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah, tidak mungkin melakukannya. Ia belum mengetahui nama kekasih Mulki itu. Keheningan sejenak menyelimuti, dan suasana mulai terasa semakin aneh.